Halo Sobat Investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Kali ini di sesi PDKT, pelajari dan kenali emiten. Kita mau bahas prospek saham dari Samudra Indonesia atau SMDR. Kalau kita lihat di 2022 lalu, bulan April harganya sempat beggar banget. Dan itu jadi viral ya, SMDR, SMDR, SMDR di mana-mana. Dari mungkin Om Benix atau berbagai macam influencer lain pada bilang SMDR bagus dan memang ternyata bagus gitu ya. Kita lihat dari kinerja keuangannya signifikan banget. Nah, pertanyaannya, memasuki 2023 ini, di Januari akhir kan kita semua tahu SMDR melakukan stock split gitu ya. Pertanyaan pentingnya apakah kita masih bisa cuan di tahun 2023 setelah SMDR ini stock split gitu. Oke. Jadi hari ini pembahasannya tentang itu. Seperti biasa kita akan bahas dari company overview-nya. Terus kita akan bahas dari bisnis modelnya dan laporan keuangan serta prospeknya. SMDR. Company overview-nya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayaran logistik terpadu. Jadi perusahaan ini juga menjalankan kegiatan usaha pergudangan dan pusat distribusi, depo peti kemas, transportasi darat, pelabuhan pelayaran, pengangkutan barang, pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan perkapalan, pergudangan, transportasi, logistik, baik darat maupun laut. Nah, ini SMDR ini eh, bermain di area itu, line of business-nya bergerak di area itu. Jadi ada 5 lini bisnis yang dijalani: Samudra Shipping, Samudra Port, Samudra Logistik, Samudra Property, dan Samudra Services. Komposisi kepemilikan saham ini diambil dari laporan annual report di tahun 2021 karena 2022 annual reportnya pasti belum keluar gitu ya. Saya udah cek juga di website belum ada. Jadi persentase per Desember Samudra Indonesia Tangguh memiliki 57%. Dan ini yang mayoritas lebih dari 5% dan PT Rumat Bondo Utomo 14% dan masyarakat memiliki kepemilikan sebanyak 27,10%. Jadi masyarakat ada 27,10%, manajemennya ada 0,56%, PT Ngrumat ada 14% dan 57% PT Samudra Indonesia Tangguh. Ini cukup bagus. Kenapa? Karena pengendali masih memegang kendali penuh untuk perusahaannya gitu. Jangan sampai kita beli perusahaan yang kepemilikan masyarakatnya tinggi banget ya. Kita tahu lah perusahaan-perusahaan yang kepemilikan masyarakatnya over tinggi sampai 100% bahkan itu pasti perusahaan yang tidak bagus. Lanjut kita bahas untuk bisnis modelnya. Jadi kalau kita lihat dari bisnis model, customer segmennya dari SMDR ini seluruh industri. Jadi dari retail ya, siapa sih yang nggak butuh transportasi logistik dari satu tempat ke tempat lainnya? Retail ya perlu, distribusi apalagi, perkebunan ya perlu. Untuk antar sawit, karet, itu pasti butuh truk atau mau ekspor impor atau butuh hasil pertambangan juga pasti perlu. Nah, ini SMDR juga ada namanya semacam cold storage atau pengiriman yang ada coldnya. Jadi suhunya tetap terjaga ini buat biasa untuk kirim obat kesehatan atau vaksin gitu ya. Nah, ini mereka juga sedang berinovasi di arah itu. Industri manufaktur pasti perlu juga untuk logistik. Mining, oil, gas, e-commerce untuk pengiriman barang atau ekspor impor. Nah, ini pasti perlu untuk jasa dari logistik ini. Nah, ini merupakan customer segment dari SMDR. Customer relationship-nya. Jadi, untuk membangun hubungan dengan konsumen, SMDR ini sangat fokus untuk long term. Jadi dia bangun quick response dari customer call. Bahkan kalau teman-teman lihat di website dia, bisa chat dengan staffnya gitu ya. Jadi kalau yang mungkin sekarang concern telepon ini diangkatnya suka lama nih. Pasti kalau telepon ini masuknya ke mesin operator ya. Kalau teman-teman telepon perbankan rata-rata bank swasta tuh ya nggak semua. Cuma ada beberapa oknum yang teleponnya ini nggak nyambung-nyambung. Jadi malas banget gitu. Nah ini kayaknya enggak gitu. Bisa pakai chat juga. Online tracking, contact center, dan chat online juga dan lainnya. Channelnya. SMDR ini menarik punya 73 kantor dalam negeri dan 13 kantor di luar negeri dari Sri Lanka, India, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lainnya. Jadi secara network dan jaringan, distribusi dan logistiknya ini sudah terbangun kuat baik di dalam dan di luar negeri. Value proposition. Jadi yang ditawarkan apa sih? Ya kita tahu lah, logistik dan pengiriman barang terintegrasi dari dalam dan luar negeri. Juga logistik, pergudangan, pengiriman, transportasi dari shipping, perkapalan, ports, pelabuhannya, logistiknya,
terus pergudangannya, servicesnya, shipyard atau galangan kapalnya, propertinya juga. Nah, ini value proposition yang SMDR miliki. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya ya transportasi barang dari satu titik pindahin barang ke titik yang lain, pengelolaan pergudangan, property management karena pasti SMDR punya banyak titik-titik pergudangan juga, shipping point, property management salah satunya kantor-kantor yang 73 dan 13 di luar negeri ini dan perkapalan manajemen. Nah, isinya shipping management, perkapalan manajemen gitu ya. Sumber daya yang diperlukan apa ya? Pasti alat transportasi gitu ya, baik kontainer, baik kapal gitu, baik em, eh, alat transportasi lainnya seperti mungkin pesawat juga ada. Nah, network jaringan. Orang me if I'm wrong kalau untuk dari pesawat. Nah, network jaringan juga merupakan resource sumber daya yang dia miliki. Otomatis dengan 73 presence atau kehadiran cabang di dalam negeri, ini pasti ada di titik-titik yang memang rutin mengadakan shipping point ke situ gitu. Dari networknya juga. Sumber daya manusia juga kalau teman-teman lihat nanti di laporan keuangan, salah satu biaya kedua terbesar em, dari pendapatan dari biaya umum dan biaya administrasi ada di biaya SDM. Artinya stafnya cukup banyak dan jasa profesionalnya juga dibayarnya cukup kompeten. Jadi SDM-nya salah satu yang berkualitas. Pelabuhan juga, pergudangan juga, teknologi juga. Apa ini typo teknologi? Oke, lanjut. Key partner. Key partner dari partnernya adalah mitra kuncinya adalah shipping company. Jadi kalau pergudangan atau logistik pasti mereka satu dengan lainnya itu terhubung gitu. Jadi mereka tahu update-update regulasi apa. Bahkan untuk jasa transportasi logistik ini ada asosiasinya juga. Ada Logistic Transportation Company. Jadi merupakan partner dari mereka juga dan government, pemerintah juga dan perusahaan teknologi atau tech company. Nah, cost structure-nya untuk menghasilkan revenue diperlukan biaya-biaya sehingga revenue-nya bisa ada gitu, biaya operasional dalam mengoperasikan bisnis. Contohnya ada biaya umum dan administrasi, biaya perolehan pemilikan langsung, baik pembelian dan perbaikan aset tetap, biaya sewa, akumulasi penyusutan langsung, beban jasa. Jadi ada biaya beban jasa juga di situ. Nah, kalau kita lihat revenue berdasarkan geographical market. Jadi kalau kita lihat berdasarkan geografisnya, Indonesia ini merupakan salah satu kontribusi market yang berkontribusi cukup signifikan di dalam pendapatan SMDR ini. 43% dari pendapatan SMDR dalam periode 9 bulan Q3 2022 itu ada di Indonesia. Asia Tenggara selain di Indonesia, kontribusinya sekitar 39%, Timur Tengah dan India kontribusinya sebesar 17% dan lain-lain, pendapatan lain-lainnya atau negara lain-lainnya. Oke, jadi kita bisa lihat Indonesia dan Asia Tenggara ini memegang kontribusi cukup besar dan kalau kita lihat yang menarik di sini, hampir semuanya baik Indonesia, Asia, Timur Tengah ini mengalami kenaikan signifikan di 2021 ke 2022 gitu ya. Nah, yang menarik adalah sebelumnya. Nah, ini yang jadi concern juga. Kalau dilihat dari revenue stream, ini 718 juta US. Ini satuannya ini ya, ini satuannya US dollar, kursnya 15,247. Jadi kalau dilihat sekitar 84% pendapatan yang didapat pada tahun 2022 itu berasal dari pertambangan. Nah, teman-teman harusnya udah mulai aware nih. Kalau dapatnya dari pertambangan, artinya kalau bisnis tambang lagi naik, ya kita tahu 2022 tambang gila-gilaan. PTBA aja dividennya bisa sampai 100% gitu ya. Nah, kalau tambangnya permintaannya berkurang atau menurun, harganya menurun, pendapatannya menurun, pasti pendapatan kontribusi dari tambang juga menurun meskipun kontribusinya cukup signifikan. Nah, ini kita harus kalau kita mau beli SMDR kita lihat juga nih karena pendapatan terbesar dari tambang kita harus lihat iklim bisnis tambang juga. Karena konsumennya dia itu kalau konsumennya sepi ya dia juga sepi gitu. Jadi ini concernnya. Pendapatan dari jasa keagenan ya mereka tumbuh normal lah sekitar 12% mungkin sekitar 12%, 10 sampai 12%. Nah, ini tumbuh pendapatan jasa penanganan peralatan peti kemas ini
tumbuh juga, pendapatan sewa kapal dan lain-lainnya juga bertumbuh. Jadi overall bertumbuh. Nah, ini yang bikin cuannya tiong-tiong di 2022 sampai bulan April kemarin yaitu karena mining. Miningnya signifikan, pendapatan dari tambangnya juga signifikan. Nah, ini prospek sales revenue berdasarkan geographical market. Tadi kita udah bahas. Nah, menarik nih. Kalau kita lihat dari tahun 2021 ya, 2021 per Desember, harga tertingginya 1.205 dan terendahnya itu di tahun 2019 atau 2020 ini harganya ada di angka 334. Ini recovery sehabis COVID nih, terendahnya di 113. Oke, ini harga sebelum stock split. Jadi harga sebelum stock split. Biar lebih real lagi, kita mau lihat harga stock splitnya. Kalau di compare berdasarkan harga stock split yang sekarang, itu tahun per tahunnya kayak gimana. Oke, kita coba lihat berdasarkan data dari Yahoo Finance. Nah ini, kalau dilihat rata-rata di 2020, ini sahamnya ada di angka 50-an ya. Di situ-situlah habis kena COVID, minusnya cukup besar. Nanti kita lihat laporan keuangannya minusnya cukup besar. Jadi harga di 50 nggak kemana-mana. Di 2021 pertengahan bulan April itu baru mulai naik. Dari bulan April itu baru mulai naik sampai akhirnya ke Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Desember itu bisa sampai di angka 200-an. Kenapa sampai 200 ini di 2021? Kenapa? Karena 2020 COVID dan di 2021 di awal-awal ini di bulan April ini mulai ketemu namanya vaksin. Sehingga masyarakat jadi lebih optimis dan ekspor impor yang tadinya nggak berjalan mulai berjalan. Akhirnya signifikan tuh, pertambahannya signifikan. Dari 50-an bisa sampai ke 100, bisa lewat bahkan sampai hampir ke 200 gitu ya. Di tahun akhir nih 2021 Desember masuk ke angka 200. Bayangin dari 50 ke 200 naiknya udah 4 kali lipat gitu ya. Dari 50, 100, 150, 200. Nah, itu udah cukup tiong-tiong tuh. Nah, ini udah cuan banget nih. Nah, tapi nggak berhenti di situ. Ternyata ketimpa durian runtuh lagi nih. Di 2022, perang Ukraina sama Rusia itu menghasilkan perusahaan tambang yang naiknya gila-gilaan juga. Nah, dari batu bara yang meningkat drastis di tahun 2022, ini kita bisa lihat sampai ke 700. Ini tinggi-tingginya. Ini sebelum stock split nih. Saya lupa di harga ini mungkin udah sampai 3 ribuan gitu ya. Di 2.500 udah mulai tinggi-tinggi di sini nih. Sampai sekarang setelah stock split harganya mulai turun-turun. Stock splitnya sorry di Januari harganya mulai turun dari hampir 500 turun ke 426 dan minggu-minggu ini 1 minggu kemarin harganya pelan-pelan mulai naik lagi. Apakah waktu yang tepat untuk membeli SMDR? Kan gitu pertanyaannya. Kalau kita yang belum punya, apakah ini waktu yang tepat buat beli? Apakah masih bisa cuan? Kalau yang belinya mungkin di harga yang ini, yang udah tinggi nih sebelum stock split, pede banget. Wah, pokoknya saya akan berpegang sama SMDR Teguh gitu ya. Apakah masih bisa bertumbuh dan berapa lama pertanyaannya? Oke, untuk menjawab itu kita bisa lihat di laporan keuangannya. Kalau kita lihat dari laporan keuangan, oh, kita masuk ke bisnis risknya dulu nih. Oke, jadi kita udah bahas nih dari harga sahamnya, resikonya apa? Resiko pasti. Resikonya adalah kenaikan harga bahan bakar. Ketika bahan bakar seperti batu bara naik dan bensin naik, ini pasti BBM naik, ini pasti berpengaruh terhadap bisnis transportasi ya. Bisnis transportasi ya, pasti pengaruhnya bahan bakar. Risiko pasar juga. Jadi permintaan yang tinggi dan turun yang mulai stabil ini pasti akan em, berdampak gitu pada bisnis SMDR. Contohnya gini, pemerintah di tahun ini pasti memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan. Bukan ekonominya perlambatannya ya, tapi pertumbuhannya mengalami perlambatan. Artinya tetap bertumbuh, tapi mungkin nggak cepat kayak di tahun sebelumnya. Gitu. Jadi itu risiko pasar. Risiko kerusakan dan kehilangan barang kalau cuacanya nggak bagus.
banyak mungkin ada beberapa story tentang kapal yang tenggelam, tapi ini biasanya ditanggung oleh insurance gitu. Biasa perusahaan sudah ada insurance-nya. Risiko keamanan, risiko hukum dan regulasi. Jadi ini risiko-risiko yang harus dihadapi oleh SMDR. Nah, lanjut. Kalau kita lihat dari risiko-risiko tersebut, sebenarnya ada satu indikator lagi namanya Baltic Dry Index atau BDI. Ini adalah indeks dari harga sewa-sewa kontainer di seluruh dunia atau kargo. Ini ada grafiknya, jadi ada patokan harganya. Nah, kita lihat SMDR ini cenderung harganya mirip-mirip dengan BDI, Baltic Dry Index nih. Oke, kalau dia mulai turun dari bulan April ke Juli ini juga mulai turun harganya. Kemungkinan bulan em, Oktober atau Juli, Agustus, September itu mulai naik lagi dan sampai di 2023 ini per bulan Maret ini mulai ada kenaikan lagi dari Baltic Dry Index. Jadi sepertinya kalau dilihat dari grafik ini mulai recovery. Jadi ini mulai recovery merupakan momentum yang bagus juga. Kalau kita mau untuk masuk ke SMDR. Disclaimer on, jadi ini bukan ajakan investasi, tapi ini lebih ke arah berbagi insight gitu ya. Apa pandangan tentang saham SMDR ini? Kalau dilihat dari financial performance. Oke, kalau kita cek dari laporan keuangan dari SMDR, Financial Performance ya, dari tahun 2022 ke 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 tahun. Kita lihat bahwa di 2022 signifikan banget karena ini ada mining. 2021 signifikan juga. Jadi dari 21 ke 2000, 2020 ke 2021 meningkat sekitar 44% dan ini meningkatnya gila banget di tahun 2022. Ini meningkat sampai mungkin 80%-an gitu ya. 75 sampai 80%. Nah, equity-nya juga meningkatnya 100%. Ini juga net profit-nya meningkat jauh banget dibanding tahun 2021 gitu ya. Jadi dari 780 sampai sampai lebih dari 300% ya. Terus ROE-nya juga di 31%. Ini di tahun 2021 kita lihat. Nah, kalau kita lihat tiap tahun, perusahaan ini rugi di tahun 2019 dan di tahun 2020 ini malah mulai recover gitu ya. Jadi rugi parahnya di 2019 ini sampai minus 918 miliar dan di tahun 2020 minus 35 miliar. Secara PBV ini murah 0,3 dan 0 ini masih minus banget gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari SMDR titik baliknya dia mungkin ada di tahun 2020. 2021, 2022 dia jadi signifikan banget. Harganya to the moon banget, beggar banget. Nah pertanyaannya, apakah masih bisa cuan? Jawabannya masih. Kalau ini harganya sesuai PBV aja, PBV-nya 1, berarti teman-teman masih bisa naik sekitar 80 poin. 80 poin itu sekitar 80 poin ya. 80 poin itu teman-teman masih naik sekitar 15%-an. Bisa masih 15% kalau sesuai PBV. Tapi masalahnya, ini momen-momen yang paling krusial yang batu bara, terus ada ini juga ada pemulihan COVID, ini masuk di PBV 0,8. Menurut saya, ini ada potensi bahwa PBV-nya ini yang normal sebenarnya dianggap PBV 0,7 gitu. Jadi kalau teman-teman mau masuk di harga PBV 0,8, secara PBV ini standar kayak PBV 2021. Nggak bisa dibilang standar juga sih. Ini kelimpahan PBV berkat lah. Kelimpahan rezeki nomplok gara-gara batu bara dan pemulihan COVID. PBV normalnya mungkin ada di 0,7-an atau di harga 355 menurut saya. Tapi kalau berdasarkan PER, barang ini lagi murah di 2,67. Saran saya kalau teman-teman mau masuk sekarang, boleh tapi jangan all in. Jadi tapi jangan semua, jangan hajar langsung semua. Jadi gini, mungkin teman-teman boleh saran ini sebagai masukan. Kalau mempertimbangkan untuk masuk SMDR, mau di harga sekarang 426 itu akumulasi aja dikit, jangan banyak-banyak. Kalau mau belinya, misalkan alokasi teman-teman 20%. Nah 20% mungkin ya ambil 3% atau 5% boleh. Terus kalau dia normalnya di PBV-nya turun ke 0,7 itu ada di harga 355. Teman-teman boleh cicil lagi. 355 boleh dicicil lagi. Kalau PBV-nya dia di ada di angka di PBV 0,6 artinya
di harga 304, itu teman-teman boleh mulai masuk rada banyak selama kinerja keuangannya bagus ya. Kalau PBV-nya di 280, nah ini teman-teman greedy nggak apa-apa. Menurut saya ya, karena dengan performance-nya sekarang terbukti dia bisa turn around dan dia bisa bertumbuh, ini cukup bagus gitu. Jadi potensinya bisa sampai di tahun 2023 ini kalau performanya bagus, feeling saya bisa sampai 600. Tapi kalau dia kembali ke normal ke PBV-nya bisa sampai ke 304 dan sorry, normalnya di 355-an. Normalnya di 355. Kalau teman-teman 355 boleh masuk dikit, kalau di bawah itu kalau masuk di 300 teman-teman boleh akumulasi yang cukup berbobot gitu, ada banyak. Karena menurut saya seturun-turunnya SMDR mungkin nggak akan lebih dari 300 lah. 280 paling mentok. Karena dia udah buktikan bahwa performanya bagus. Masa selama 5 tahun balik lagi ke PBV 0,4 rada sulit. Karena ngelihat dia bisa turn around gitu. Banyak sesuatu yang bisa mendukung dia. Nah, kenapa saya katakan banyak sesuatu yang bisa mendukung dari SMDR ini? Mungkin tahun ini berpotensi naik ke 600. Itu jadi teman-teman mau kemungkinan tahun ini bisa 600 artinya bisa sampai 20%-an di dalam skema kondisi perlambatan ekonomi. Menurut saya kenapa? Karena ada banyak-banyak faktor peluang yang bisa dioptimalkan yang mendukung dari bisnis SMDR ini. Tadi kan kita udah bahas risikonya, sekarang ada bisnisnya. Jadi saya ulang ya, teman-teman kalau mau masuk di 426 boleh, tapi jangan all in. Ada tiring lagi di 355, sekitar segituan teman-teman masuk. Kalau di 300-an teman-teman sudah boleh pertimbangkan untuk masuk banget nih ke SMDR gitu. Nah, kalau dilihat apa sih yang kira-kira jadi peluang dari SMDR? Apa sih yang kira-kira jadi prospek SMDR di masa yang mendatang? Nah, yang menjadi peluang dan prospek dari SMDR adalah ini, faktor pertumbuhan ekonomi. Ekonomi salah satu yang tetap bisa bertumbuh secara positif meski pertumbuhannya ada perlambatan dan kabar dari batu bara ada kabar yang menggembirakan lagi. Cuma harus di make sure dulu karena India membuka lagi urgent, lagi butuh, lagi BB, kan BU butuh uang, ini butuh batu bara. Jadi India lagi ada permintaan batu bara yang cukup signifikan. Isunya seperti itu. Kalau ternyata terbukti berarti ini impact lagi nih ke bisnis SMDR. Kebetulan dia juga punya perusahaan yang ada di lokasi di India. Kemungkinan ada potensi kalau ini benar. Perbaikan infrastruktur transportasi dan logistik. Kayak yang kita tahu pemerintah sekarang tuh lagi gencar-gencarnya bangun infrastruktur. Infrastruktur, transportasi, pembangunan gitu ya. Jadi ketika ini pembangunan berjalan dengan lancar, otomatis ini mendukung dari bisnis transportasi dan logistik sendiri. Inovasi teknologi, bahkan sekarang kita udah bisa tracing untuk resi kita, pembeli juga dapatnya bisa dari online, bisa pesan, bisa lihat website perusahaan, nggak dulu sampai iklan di TV atau di radio atau majalah gitu ya. Jadi untuk mendapatkan pembeli nggak gitu sulit gitu, karena inovasi teknologinya aja cukup bagus. Dan support dari government, jadi dukungan dari pemerintah itu juga merupakan faktor yang penting untuk SMDR ini. Oke, jadi dari saya itu semoga bisa direview lagi dari teman-teman yang mau masuk SMDR. Tadi saya udah sebutin di PBV berapa yang menurut saya potensial kalau teman-teman mau masuk ke SMDR gitu ya. Harapannya mungkin tahun ini bisa sampai ke 600, bisa lumayan gitu ya. Kalau apalagi kalau teman-teman beli harga di 300, misalkan ketemu 350, itu cukup signifikan. Buat teman-teman yang udah hold di angka 700-an, pertanyaan saya kalau mungkin butuh uang dalam waktu cepat ya boleh dicairin kalau nggak sabar, kalau uangnya terbatas. Tapi kalau mau stay juga nggak apa-apa, tungguin sampai 700 boleh. Mungkin 1-2 tahun ini mungkin tercapai. Atau opsi lainnya kalau teman-teman ketemu saham lain yang berpotensi naiknya juga signifikan. Boleh. Jadi opsinya itu, range harganya itu, kita udah bahas company overview, kita bahas untuk bisnis modelnya, risikonya, prospeknya, laporan keuangannya. Semoga bisa menjadi insight buat sobat investor dalam berinvestasi. Sekali lagi, ini bukan ajakan investasi, ini sekedar berbagi cerita mengenai SMDR ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih.